kembali lagi bersama gue di Sarjana S2. Saran zaman now, serius tapi santai. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang akan membantu nih menjelaskan ke teman-teman semua terkait pertanyaan yang waktu itu udah sempat gue ajuin di kolom Instagram terkait ISO dan GRC gitu ya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih dengan masnya, mungkin mau dipanggil Mas, Kang, atau Bapak apa gimana nih? Bebas, panggil apa aja boleh. Tapi jangan panggil sayang ya. Oh. Oke, mungkin dengan Mas siapa nih? Oh, saya Arif. Oke, Mas Arif selaku apa nih? Ini kita kedatangan tamu nih dari Robert & Associates ya teman-teman. Jadi Robert nih merupakan perusahaan yang bergerak di jasa konsultan ISO. Betul, Mas? Ya, betul. Mungkin dengan Mas Eri. Oke, Mas Eri juga selaku konsultan, betul ya? Ya. Nah, mungkin dari Mas Arif atau Mas Eri nih bisa pengenalan sedikit nggak terkait Robert nih perusahaan yang bergerak di bidang apa, fokus bisnisnya tuh kemana aja? Mungkin Mas Arif dulu kali ya. Oke. Robert ya. Jadi Robert tuh kita tuh salah satu sifatnya konsultan lah ya. Jadi sebagai salah satu pendamping untuk melaksanakan sebuah tujuan dari customer kita ya, dimana customer kita kan tujuannya adalah mungkin ada juga yang sifatnya sertifikasi atau dokumentasi atau mau nyusun dokumen dan lain sebagainya. Nah, Robert ini adalah lembaga konsultasi yang mendampingi perusahaan gitu ya, dimana sebenarnya Robert & Associates ini diambil dari nama founding father kita, yaitu Mr. Paul James Robert gitu ya. Nah, dia adalah orang salah satu pendiri dari Robert, berkebangsaan Amerika. Sekarang ada di Bangkok gitu. Oh, berarti awal mula berdirinya tuh di Amerika? Betul, di Dallas kita awalnya di 1985 di Dallas. Baik, kalau begitu. Fokus bisnisnya berarti kemana aja tuh, Mas? Sekarang fokus bisnis kita sih tadi ya, kita di konsultasi, training, audit. Jadi memang tujuannya adalah untuk memverifikasi bagaimana sih penerapan sistem manajemen di perusahaan ya, karena kan dalam mencapai sebuah tujuan ataupun target dari organisasi kan kita harus punya sebuah mekanisme ya. Nah, itu yang disebut dengan sistem manajemen. Jadi kita membantu perusahaan untuk mendevelop sistem manajemennya, baik dari segi konsultasi, training ataupun audit sih gitu. Baik, kalau begitu. Mungkin teman-teman udah cukup jelas ini ya terkait Robert & Associates sendiri itu apa, udah dijelasin panjang lebar nih sama Mas Arif. Nah, mungkin sekarang ke Mas Eri nih. Ini kan kalau Robert & Associates emang spesialisasinya ISO. Nah, banyak teman-teman di luar sana tuh yang masih belum paham ISO itu apa sih, Mas Eri? Oke. Jadi sebenarnya mungkin sedikit ngelurusin statementnya Arif tadi ya di awal. Sebenarnya Robert ini memang banyak main di manajemen sistem gitu ya. Jadi kita banyak bicara di standarisasi gitu ya. Tapi memang Robert yang di Indonesia ini agak unik gitu ya. Kita agak beda dengan Robert yang di Bangkok, kemudian yang di negara-negara lain gitu ya, di Timur Tengah gitu ya. Kalau di kita sih di Indonesia kita lebih banyak main di sistem manajemen masih gitu ya, tapi kita banyaknya bicara GRC sebenarnya gitu ya. Kita banyaknya main di industri jasa, khususnya industri jasa keuangan, malah mayoritas banking klien kita. Agak beda dengan yang kayak misalnya di Bangkok gitu ya, mereka banyak main di otomotif industri gitu ya. Mereka banyak main improvement, banyak main lean gitu ya. Kalau kita di Indonesia memang agak beda, kita lebih banyak, lebih dominan, lebih kuat di GRC. Mbak Alicianya sendiri udah tahu nggak nih GRC apa ini? Nah, justru belum tahu nih, makanya undang bapak-bapak, mas-mas, akang-akang sekalian. Mungkin dijelasin dulu nih, Mas Eri, GRC itu apa sih, Mas? Jadi Robert di Indonesia atau kita sendiri saat ini kebanyakan memang handle dari sisi GRC. GRC itu Governance, Risk and Compliance gitu ya. Jadi kalau Mbak Alicia atau teman-teman sekalian banyak berkecimpung di industri jasa ya, terutama di industri jasa keuangan. Kita banyak bicara mengenai bagaimana governance atau tata kelola yang baik dari satu organisasi, kemudian bagaimana risk itu dikembangin. Nah, kebetulan align dengan standar ISO ya yang kita kuasai sebelumnya, di mana kita bicara banyak mengenai risk based thinking, risk management gitu ya. Kemudian kita juga bicara dari sisi
compliance gitu ya, kesesuaian dengan peraturan-peraturan, dengan undang-undang, dengan regulasi gitu ya, dan dengan standar-standar yang ada di Indonesia maupun di dunia saat ini gitu. Jadi memang kita lebih baik di sudut pandang kita saat ini banyak di 3 poin itu di GRC. Nah, kita coba combine nih, kita coba modifikasi gimana caranya supaya bisa manajemen sistem yang sebagai kompetensi utama, core kompetensi kita di Robert, align dengan needs dari klien kita di service industry, di industri keuangan khususnya terkait dengan masalah GRC, ya, sehingga kita punya beberapa standar. Misalnya kayak Mas Arief ini pakar dari sisi governance untuk tata kelola terkait dengan masalah anti bribery gitu ya misalnya. Nah, kebetulan ada standarnya nih ISO 37001, ada standarnya ISO 37301. Berarti di GRC ini banyak ISO di dalamnya gitu ya? Nah, atau gimana tuh Pak? Mas? GRC ini kan framework gitu ya. GRC ini kan konsep sebenarnya kan, menggabungkan antara governance, risk sama compliance gitu kan. Di dalam GRC ini apa yang kita mau jalankan kan mesti punya bentuk realita yang mesti dijalanin gitu kan. Nah, realitanya salah satunya adalah dengan standar ISO 37 misalnya untuk sisi governance gitu kan. Misalnya ada lagi nanti misalnya Mbak Alicia pernah dengar misalnya ITGRC gitu kan. Ada lagi nih, ada requirement-nya lagi yang beda gitu kan. Nah, cukup banyak sih. Di ITGRC pun juga kita punya banyak requirement yang bisa kita coba jalankan sih. Oke, belum cukup pusing ya teman-teman semua, baru sampai GRC nih, belum selesai semuanya. Nah tapi tuh kalau kebutuhan ISO atau GRC di Indonesia tuh sekarang tuh gimana sih Mas? Mungkin Mas Arief nih sekarang. Silakan. Oke, sebenarnya kebutuhan GRC Indonesia nih karena sekarang negara kita juga terus mengembangkan ya GCG di perusahaan, biasanya kita sebut dengan tata kelola yang baik. Good corporate governance. Jadi terkait dengan tata kelola yang baik. Dimana kalau kita lihat ya di beberapa industri keuangan, kemudian BUMN, jasa-jasa yang lain itu sekarang menjadi hal yang sangat fundamental. Bahkan itu dijadikan sebuah standar yang harus dipenuhi. Misalkan contohnya ya standar-standar yang dikeluarkan oleh OJK, bahkan OJK pun mengatur gitu ya untuk kita bisa memenuhi persyaratan-persyaratan GRC ini gitu ya. Salah satunya adalah ya tata kelola itu. Nah, karena itulah makanya akhirnya banyak banget nih industri yang akan terbantu tentunya ya kalau misalkan menggunakan sistem GRC ini sebagai salah satu sistem untuk melakukan pengelolaan organisasinya sih gitu. Jadi pastinya sih salah satunya adalah tadi karena ini diatur di regulasi juga gitu. Oke, baik. Nah mungkin tolak ukur di dalam perusahaan ya, misalkan perusahaan BUMN untuk menentukan ISO apa yang mereka harus jalankan gitu, atau GRC-nya yang mana dulu nih yang harus mereka pilih, itu tolak ukurnya tuh dinilai atau dilihat dari mana, Mas Arief mungkin? Oke, sebenarnya kalau ngomongin tolak ukur gitu ya, itu memang dilihat dari kebutuhan perusahaan sih. Jadi karena ISO ini kan sifatnya sukarela ya, jadi nggak semuanya harus wajib melakukan sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi memang dipilih oleh organisasi kebutuhannya seperti apa. Tapi memang di Indonesia saat ini sedang gencar untuk menerapkan yang pertama ya untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi kita yaitu dengan melakukan pengendalian anti penyuapan. Makanya ada beberapa sertifikasi, salah satunya yang tadi sudah disebut Mas Eri ya, ISO 37001 gitu ya. Dimana itu adalah salah satu requirement yang sekarang diminta oleh perusahaan. Mungkin pernah dengar ya BUMN minta, OJK minta gitu ya. Dan beberapa bahkan undang-undang pun minta ya untuk melakukan pengendalian korupsi. Sudah berlandaskan hukum juga ya. Nah itu makanya karena itulah akhirnya ISO 37001 ini menjadi salah satu yang sekarang lagi happening juga gitu. Yang kedua, kalau tahu juga di Kominfo juga bikin aturan terkait juga dengan di BSSN ya, dan juga Kominfo itu membuat aturan terkait dengan pengendalian security, information security ya. Karena banyak kebocoran data juga. Karena banyak kebocoran data juga, dan karena itu juga karena data sekarang kan kita sudah semuanya by
sistem aplikasi yang online yang sudah ya kita 4.0 lah ya, di mana semua data didukung oleh semua data disimpan di dalam sebuah informasi atau wadah yang ada gitu, sehingga wadahnya itu pun perlu aman gitu, perlu secure gitu. Nah itu ada aturannya juga, makanya akhirnya dua sistem ini yang sekarang lagi happening karena dipersyaratkan juga oleh regulator gitu. Berarti yang tadi sudah disebutkan, walaupun ISO itu sifatnya sukarela, tapi tetap aja ya ada ISO-ISO yang memang penting harus diimplementasikan. Betul. Jadi teman-teman kalau mau ISO 37 bisa menghubungi Mas Arief nih sekalian. Boleh. Nah mungkin kalau misalnya sebuah perusahaan nih belum menerapkan ISO atau tidak menerapkan JRC, itu berpengaruh besar nggak sih, Mas Eri mungkin? Sebenarnya JRC ini kan untuk accountability company gitu ya. Jadi kita bicara JRC ini kan bukan ya mungkin ada persyaratan yang mensyaratkan, mungkin semua BUMN mereka diminta untuk ayo jalani JRC, tapi bentuk JRC-nya seperti apa itu kan sebenarnya setiap organisasi harusnya bisa bikin framework sendiri yang gitu berbeda. Toolsnya banyak gitu ya. JRC ini apakah barang baru? Sebenarnya JRC ini ya sebenarnya framework yang sudah ada dari puluhan tahun lalu, tapi ya di repackaging lagi gitu kali ya. Mungkin kalau kami di Business Consultant, saya Mas Arief gitu di Business Consultant ya, ini mungkin another repackaging dari sebuah requirement atau dari sebuah istilah gitu ya. Kalau kita bicara korupsi itu kan bicara yang sebenarnya sudah bicara dari zaman kejadian 32 tahun 98 di mana Pak Harto jatuh misalnya gitu kan. Itu bicara korupsi gitu kan. Bicara anti penyuapan ya kita udah bicara cukup panjang lah ya, indeks persepsi korupsi juga sudah cukup panjang gitu ya. Kita bicara governance, bukan hal baru, GCG di Indonesia juga sudah lama sekali lah berjalan. Kita bicara compliance, sejak ada Bank Indonesia di industri keuangan juga semuanya diregulasi, harus ada kepatuhan, ada laporan yang rutin kepada Bank Indonesia. Sejak dipindah OJK mungkin laporannya juga semakin lebih terkendali lagi mungkin karena OJK mengurusi institusi keuangan khususnya gitu ya. Artinya bukan hal yang baru yang harus dilakukan saat ini. Nah, tetapi memang dengan adanya triangle, ada governance, risk dan compliance, ini membuat organisasi jadi harus lebih serius lah ya, terutama di industri jasa keuangan, terutama di perbankan, mana ada POJK-nya juga, peraturan OJK terkait dengan pelaporan terintegrasi, tata kelola terintegrasi, kemudian ada risk management, kemudian ada terkait keamanan informasi gitu ya. Jadi JRC ya menariknya adalah sekarang kita tahu mesti ngapain gitu ya. Kalau dulu mungkin kita nggak tahu kita mesti ngapain, sekarang kita tahu mesti bagaimana gitu ya. Misalnya bicara governance ya kita bisa bicara mengenai seperti yang tadi paling simple, kita implementasi ISO 37. Kita bisa mengangkat governance kita dari sisi dan kepatuhan lah ya, bukan cuma governance gitu ya. Kepatuhan kita sehingga kita bisa menunjukkan ke dunia, bukan hanya ke negara tapi juga ke dunia gitu ya, bahwa kita comply gitu ya terhadap undang-undang terkait dengan anti korupsi. Kemudian misalnya dari sisi keamanan informasi ya, di Indonesia juga kita punya SMPI, kita punya peraturan-peraturan, ada PP 71 macam-macam gitu ya. Nah, kita juga ya, cukup banyak gitu ya, dan kita juga bisa menunjukkan bahwa kita comply, kita menjaga nih keamanan informasi orang-orang yang ada di dalam organisasi gitu ya. Data-data nasabah, data-data pelanggan gitu ya, kita bisa lindungi gitu ya. Kemudian bicara mengenai risk. Nah, ini menarik lagi nih bicara risk. Kalau ISO, semua standar ISO sekarang risk based gitu ya. Jadi kalau kita bicara risk, ada standarnya khusus juga. Mungkin nanti Mas Arief bisa jelasin, ada ISO 31.000 gitu untuk risk management gitu ya. Tapi dari sisi risk pun juga bukan cuma bicara dari sisi risk management, tapi kita juga bicara dari sisi ya risiko operasional lah ya. Artinya ketika kita misalnya nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba pulang hujan, kan kita pasti punya payung kan. Nah, kita harus punya mitigasinya, kita harus punya
kalau bicara bahasa kerennya mungkin ada BCP-nya gitu ya, business continuity-nya. Pulang hujan, tapi saya tetap harus pulang karena saya udah janji nih nonton sama istri misalnya. Duh. Padahal saya ngambek nanti nggak bawa, bisa jadi istrinya ngambek gitu kan. Padahal saya nggak bawa kendaraan nih. Jadi apa nih BCP-nya, business continuity-nya? Mungkin yang pertama berarti saya harus pulang, pinjem payung di kantor, saya jalan kaki. Yang kedua mungkin saya harus keluar modal lebih besar, naik taksi atau naik kendaraan online gitu ya. Atau mungkin ya berarti saya harus reschedule jadwal nontonnya, pindahin ke hari lain. Nah artinya ada risiko dan ada rencana apa yang kita mau lakukan, betul. Biar mengurangi risikonya juga. Supaya risikonya bisa termitigasi. Either kita mau mengurangi risikonya atau kita mau menerima risikonya kan, risiko kan bisa diterima juga kan, maksudnya siap dimarahin berarti Pak. Siap dimarahin gitu. Sebenarnya ada yang lebih gampang Pak, jangan masuk kerja gitu. Itu adalah risiko yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau hari Jumat WFH gitu. Dimarahin bulanan kan. Nah tapi ada kualifikasi khusus nggak sih Mas Arif nih sekarang nih? Kualifikasi khusus untuk menerapkan JRC. Tadi kan disinggung mengenai perusahaan-perusahaan BUMN aja ya. Mungkin kalau perusahaan yang bukan BUMN bisa nggak menerapkan JRC? Oh iya, tentu bisa ya. Karena kan sebenarnya ISO ini memang dibuat untuk seluruh organisasi. Jadi dari level yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi semuanya tuh bisa. Cuma memang kalau di Indonesia yang diwajibkan tadi yang disebut ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan UMKM aja ya mau menerapkan itu bisa banget. Kita bantuin boleh ya. Oh baik, promosi nih teman-teman. Pokoknya tentu aja ya masih karena sangat luas cakupannya. Bahkan di dalam standarnya pun itu mengaturnya juga cukup luas sehingga bisa untuk semua organisasi sih. Jadi nggak ada persyaratannya. Yang penting syaratnya adalah mau gitu ya. Kalau udah mau bisa. Mau dan niat kali ya dari bagian-bagian yang terlibat juga gitu. Nah, mungkin tadi selain ISO 37, 27, mungkin sama tadi risk management ya 31, ada ISO lain nggak yang termasuk di dalam JRC? Yang termasuk dalam JRC ya? Banyak sih ya. Tadi ada juga yang terkait dengan compliance-nya yang 37301 itu terkait dengan kepatuhannya. Bagaimana kita memenuhi persyaratan-persyaratan dari regulator. Jadi kita diminta untuk memetakan dulu kira-kira stakeholdernya siapa saja, pihak-pihak berkepentingannya siapa aja, kemudian mereka minta apa, aturannya apa yang harus dipenuhi. Nah itu juga adalah terkait dengan compliance, kepatuhan. Jadi dilihat seberapa patuh. Jadi nanti kalau misalkan kepatuhan tuh dicek juga ya, apakah misalkan kita nih kalau nggak patuh dampaknya apa sih? Itu berdasarkan resiko juga. Oh ternyata kalau nggak patuh perusahaannya bisa di stop dulu ininya kegiatan operasionalnya atau misalkan dihentikan atau bahkan sampai ditutup. Nah itu adanya di kepatuhan juga. Dan ada beberapa standar ISO yang lain ya. Karena kalau ngomongin governance, risk and compliance ya berarti turunannya dari sana ya. Governance berarti nanti ada lagi sendiri risk tadi 31.000, banyak compliance banget ya ISO-nya. 37301, anti bribery 37.001 dan lain-lain. Jadi banyak sih ya standarnya gitu. Oke, pusing dong Mas. Selama ini. Ya enggak lah ya. Iya, kalau nggak pusing nanti nggak hidup ya jadinya. Ya. Jadi nggak jadi dimarahin istri ya, walaupun kehujanan. Nah, kalau ada hadiah yang dibawa mungkin nggak dimarahin, nah itu adalah mitigasi juga. Baik. Nah, mungkin dari sekian banyak ISO yang ada di dalam JRC itu, mungkin nih perusahaan BUMN ya misalnya. Dari perusahaan BUMN ini lebih baik menerapkan semua yang tercangkup di dalam JRC itu atau kembali lagi nih menyesuaikan kebutuhannya? Lebih baik seperti apa? Lebih baik semua ISO di dalam JRC-nya diimplementasikan atau satu aja deh kayaknya cukup ini dulu, nanti berlanjut lagi ke ISO apa kayak gimana? Oke, ini untuk perusahaan yang sifatnya umum ya, karena tadi seperti Mas Eri sampaikan bahwa kalau di BUMN itu sudah ada aturannya di pemerintahan dan lain sebagainya itu sebenarnya JRC udah ada dari dulu gitu, cuma packaging dan lain sebagainya sekarang lebih masif gitu ya dan lebih terstruktur gitu. Cuma memang kalau mau menerapkan implementasi ya kita
bertahap dan perlahan gitu ya, karena kan namanya perubahan kan akan mengagetkan teman-teman yang melaksanakan. Apalagi kan? kalau orangnya itu aja ya. Nah, apalagi kalau orangnya itu Langsung aja. stres. Kemudian bisa jadi kalau misalnya kita ngelibatin banyak orang, banyak pihak yang lain kan juga bisa jadi kaget ya kalau perubahannya itu secara langsung masif signifikan gitu. Jadi kalau bisa pelan-pelan. Karena setiap ISO materinya juga beda-beda ya. Bener, karena dia Tingkat punya fokusnya kepusingannya masing-masing. juga Bener. tarafnya Tingkat beda-beda kepusingannya pasti. beda-beda. Gitu. Paling pusing ISO berapa tuh Mas? Paling pusing tergantung. Kalau saya ngerjain ISO yang lain saya pusing. Kalau Pak Eri ngerjain ISO yang lain juga bisa pusing. Tetap gitu. pusingan kalau istri marah. Kalau istri marah ya itu lebih pusing lagi gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu di awal adalah membuat framework dari GRC-nya mau ngapain. Gitu. Yeah. Itu yang paling penting Betul, sih. betul. Jadi GRC dengan ISO itu adalah toolsnya, bener. ISO itu toolsnya gitu ya, tools untuk merealisasikan gitu ya. GRC sendiri sih big concept lah ya. Kerangka besar yang dijalankan oleh organisasi supaya lebih govern, supaya lebih mengelola risiko dengan baik, supaya lebih patuh gitu ya. Ada beberapa regulator mensyaratkan atau meminta dengan halus gitu ya, tidak mewajibkan, tetapi kalau tidak dijalankan ya mungkin nilainya jadi lebih jelek gitu ya, mungkin bisa jadi dipersepsikan lebih buruk gitu ya, lebih tidak baik gitu ya, tapi bukan berarti jelek ya, maaf. Dalam konsepnya mestinya kita tahu dulu kita mau ngapain, itu yang paling penting gitu ya. Apakah kita mau bikin GCG aja, itu juga udah GRC sebenarnya gitu ya. Apa kita mau sampai sertifikasi, boleh. Kalau kita cuma mau implementasi juga boleh gitu ya. Tapi kan GRC ini kan nggak ada yang acknowledge gitu ya, nggak ada yang mengaknowledge mengakui gitu ya. Jadi lebih ke self assessment gitu ya. Mungkin ya ada OCEC gitu ya, mengacknowledge gitu ya. Tapi nggak official gitu ya. Nah kalau ISO ini kan sesuatu yang di-acknowledge, diakui secara internasional dan semua organisasi, semua perusahaan mengakui gitu lah. Semua negara juga mengakui dan memang ada akreditasinya, sehingga kalau kita bicara ISO mungkin akan jauh lebih mudah gitu ya untuk men-stempel gitu ya, meng-approve gitu lah ya, men-stempel, ada pengakuan lah ya, acknowledgement-nya lebih tinggi gitu lah ya, lebih ada gitu ya. Jadi ISO ini ya tools sih sebenarnya, kendaraan lah ya, kendaraan tools metode yang kita gunakan untuk merealisasikan GRC di organisasi. Nah seperti tadi yang Mas Arief bilang ya, tergantung komitmen. Ya, komitmen bos gitulah ya. Jadi kalau top misalnya top manajemen. Jadi kalau misalnya mau jalan ya, kalau bosnya komit ya bisa jalan. Kalau bosnya nggak komit ya mungkin jadi less priority. Kalau less priority ya nggak diurusin gitu ya. Tapi ada kemungkinan ya Pak, Mas? Ada kemungkinan sih. Ya kembali lagi kalau memang itu sifatnya paksaan. Memang organisasinya terpaksa karena diatur regulasi ya akhirnya ya menjalankan ya minimum requirement gitu kan, minimum pokoknya ada dulu lah gitu ya, ada bentuknya, ada milestone-nya. Nah yang paling penting sih memang bikin roadmap, itu nomor satu. Kemudian yang kedua ya kita bagi tugas gitu ya, jadi misalnya dari teman-teman compliance, kepatuhan, menjalankan terkait dengan masalah anti penyuapan misalnya yang paling basic, atau GCG misalnya gitu ya. Dari teman-teman IT governance juga harus jalan, karena kalau sekarang kan semua industri IT base gitu lah ya. Nggak ada yang ya contoh lah, kita aja handphone nempel gitu kan di tangan, jadi nggak mungkin kita lepasin gitu ya. Startup semuanya IT based company ya gitu kan, berdasarkan teknologi, ada teknologinya gitu ya. Jadi secara IT governance-nya juga mesti harus dikontrol sih. Misalnya IT governance tuh misalnya kayak semalam gitu ya, saya dengar Tokopedia down 30 menit gitu kan. Nah itu kan dari sisi GRC-nya mesti dipikirin gitu kan. 30 menit down Tokopedia, risikonya apa? Oh mungkin ada orang yang put order jadi nggak bisa order. 30 menit berapa banyak order yang nggak bisa dihandle oleh Tokopedia, berapa kerugiannya dari seller-sellernya. Nah siapa yang mau tanggung jawab nih? Kemudian kredibilitasnya gitu kan. Sekelas Tokopedia aja down gitu kan, apalagi yang lain gitu kan. Terus kemudian misalnya atau Facebook lah ya, kemarin ya Facebook, WhatsApp kan sempet down juga ya beberapa waktu lalu. Kan kita jadi ngerasa wah
kok nggak ada yang ngontek nih, apa jangan-jangan pulsa habis gitu kan. Nah kan jadi persepsi muncul paranoid kan. Udah overthinking. Mungkin Mbak Alicia overthinking juga, kok mantan nggak hubung-hubungin nih. Aduh. Nah, Jadi mantan, jadi enak. Risiko kan yang kepikiran juga, wah ada risiko nih di dalam nih. Nah, mungkin ada orang yang mungkin overthinkingnya berlebih sampai bisa jadi suicide misalnya gitu ya, atau minum Baygon misalnya gitu kan. Kan jadi kita nggak tahu juga gitu kan. Berarti kan ternyata risikonya bisa macam-macam gitu. Nah, itulah pentingnya kita menerapkan GRC bukan hanya di satu faktor. GRC itu bukan it's not about tanggung jawab responsibility-nya orang compliance gitu ya, atau bukan tanggung jawab orang strategik, atau bukan tanggung jawab top management, tapi ya memang ya harus dibagi, benar, harus dibagi secara rata gitu. Oke. Tapi gini sih Mas, apakah sebuah perusahaan nih kalau dia sudah menerapkan ISO 27 sudah disertifikasi, apakah kemungkinan tidak akan ada kebocoran data atau bagaimana? Atau memungkinkan saja jika bagaimana? Nggak ada yang pasti lah ya gitu ya. Oke. Nggak ada yang pasti, maksudnya di dunia ini kan penuh ketidakpastian. Apa istilahnya Mas Arief? Uncertainty. Bukan, itu maksudnya ya. Saya kira ngomong itu. Lah ya. Apa? Wallahu alam, Pak. Wallahu alam, oh baik. Saya kira mau pakai bahasa Eropa, Pak. Ternyata mau pakai bahasa Arab. Iya, kita nggak ada yang tahu lah ya maksudnya. Kita udah menerapkan 37 misalnya terkait dengan anti penyuapan. Apakah berarti menjamin bahwa organisasi kita nggak ada penyuapan? Nggak juga. Orang mau nyuap, mau disuap ya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kita punya sistem. Kalau terjadi, kita tahu penanganannya harus mesti ngapain gitu ya. Kalau ada masalah kita tahu harus apa. Nah, itu yang mungkin salah satu yang terpenting juga gitu kan. Yang bahaya kan adalah ketika kita ada masalah dan kita nggak tahu mesti ngapain, terus kita cuma diem aja gitu kan. Kita terima makin beresiko ya. Kita terima gitu aja, nggak ngapa-ngapain, terus pasrah. Lama-lama bangkrut ya. Lama-lama bangkrut gitu ya. Nggak enak juga nih. Ya, makanya kita harus memastikan bahwa kita tahu kita punya aturan main. Kalau terjadi kebocoran informasi ya mungkin kayak kemarin di salah satu industri layanan jaminan sosial gitu ya, ada kebocoran, atau di fintech, di e-commerce gitu ya, ada kebocoran gitu ya, tapi mereka tahu mesti ngapain. Nah itu yang mungkin yang paling penting sih, harus di planning dulu ya cara pengurangannya, evaluasinya bagaimana. Betul. Nah itu yang memang harus dilakukan sih kan. Dan yang paling penting juga ya tadi risk mitigation ya, karena GRC sih sebenarnya intinya adalah bagaimana pengelolaan risiko juga terintegrasi ya dengan tata kelola yang baik gitu ya. Jadi bagaimana risiko dan tata kelolanya bisa dijalankan dengan baik. Oke. Baik. Sudah cukup pusing ya kayaknya pembahasannya. Makin pusing udah pegang leher mulu nih dari tadi Mas Eri juga. Nah mungkin nih sebelum penghujung acara juga nih, saya juga mau nanya nih, apakah sertifikasi ISO itu harus diperbaharui, harus diintegrasi, atau bagaimana nih dalam sebuah perusahaan? Atau sertifikasi sekali aja deh, kita udah cukup nih akan menjamin selamanya pakai ISO ini gitu, nggak usah disertifikasi atau perpanjang gitu? Tentunya pasti tetap ya, namanya pengakuan kan ada batas waktu gitu ya. Jadi memang namanya pengakuan nggak bisa cuma diakui pada saat ini saya lakukan sesuai, besok kita nggak diverifikasi dan lain sebagainya, itu kan nggak bisa ya. Jadi memang ada aturan main gitu ya, dimana aturan mainnya itu memang sudah ditetapkan oleh badan standarisasi gitu ya, dimana ada mekanisme yang disebut dengan sertifikasi. Itu ada yang namanya nanti setahun, sertifikasi itu akan berlaku selama 3 tahun. Kemudian setiap tahunnya akan ada surveillance atau pemantauan yang dilakukan untuk mengecek kesesuaian implementasinya. Jadi setiap tahun pun akan dicek terus. Jadi biar nanti konsisten. Bahkan tujuannya juga adalah untuk menjaga agar setiap yang sudah dilaksanakan ini tetap berjalan dengan baik dan improvementnya juga pengen dilihat. Jadi makanya sertifikatnya berlaku 3 tahun, lalu setiap tahun akan didatangi oleh badan sertifikasi ya untuk diverifikasi apakah masih dijalankan dengan baik atau belum. Namanya sistem ya, pasti akan terus
life cycle ya, selalu hidup gitu ya. Nah, itu perlu dicek terus-menerus gitu. Sampai kapan? Sampai teman-teman dari organisasi atau dari perusahaan merasa cukup, merasa bahwa sudah dianggap kami sudah cukup punya sistem yang baik, kami tidak perlu lagi acknowledgement, jadi ya sudah gitu ya. Berarti bisa diselesaikan. Mungkin Mas Eri ada tambahan, silakan. Berarti lembaganya berbeda sama Robert ya? Ini lembaga sertifikasi ya, beda lagi ya, yang mengecek secara berkala. Betul. Karena di dalam standarisasi dari ISO ini sendiri, jadi ada 3 lembaga sebenarnya ya. Sebentar awalnya ada ISO-nya sendiri yang menciptakan gitu ya. Nanti habis itu nanti ada badan yang disebut dengan akreditasi untuk mengakreditasi dari badan sertifikasinya. Jadi sertifikasi itu yang melakukan, badan sertifikasi itu yang melakukan audit, yang mengeluarkan rekomendasi, kemudian nanti akan diakreditasi oleh badan akreditasi. Nah, kita badan yang lain, badan konsultasi yang membantu Bapak Ibu sekalian ya untuk mendampingi dan sampai lulus ya, iya, berdiskusi sampai lulus ketika nanti menghadapi badan sertifikasi dan juga memenuhi persyaratan dari badan akreditasi juga gitu. Baik. Mungkin Mas Eri ada tambahan nih terkait ISO-nya, atau mungkin bisa sebenarnya saya ingin ngelurusin gini ya, ISO ini kan tools dari GRC gitu ya. Kalau GRC kan mungkin ya ada second party audit atau third party audit bisa lah ya dilakukan, tapi ya mungkin lebih ke self assessment gitu ya, atau pengakuan dari pihak independen, that's it gitu ya, bukan resmi lah ya, nggak legitimate gitu lah ya. Nah, makanya kenapa kok banyak organisasi akhirnya salah satu toolsnya menggunakan ISO sebagai salah satu salah satu action plan gitu ya. Action plan untuk menjalankan GRC-nya gitu ya. Nah, certified or not certified sebenarnya itu hak dari setiap organisasi. Jadi nggak ada kewajiban. Certified tujuannya untuk memberikan legitimasi gitu ya. Dengan certified kan kita ada sertifikatnya yang menunjukkan bahwa kita memang proven nih, ada third party yang punya kewenangan sah untuk menerbitkan sertifikat, dia bisa menunjukkan bahwa memang kita layak gitu ya. Nah, kalau sudah mau sertifikasi, konteksnya ISO ya tentu setiap tahun harus dilakukan surveillance untuk memastikan legitimasinya tetap berjalan gitu ya. Sama kayak presiden gitu ya, misalnya Pak Jokowi atau dulu Pak SBY atau Bu Mega atau siapapun itu, setiap tahun kan juga mereka juga dipanggil ke sidang paripurna gitu ya, untuk melaporkan apa yang mereka sudah lakukan, pencapaian-pencapaiannya. Nah, sama sih sebenarnya, jadi harusnya sih ISO atau bahkan mungkin kalau nanti mungkin boleh nih next topik kita bicara, misalnya ada requirement dulu sebelum GRC booming di Indonesia tuh ada namanya Malcolm Baldrige. Nah, itu juga booming tuh dulu. Ada namanya Indonesian Quality Awards yang di KPKU ya, sekarang istilahnya ya KPKU ya, kriteria penilaian kinerja unggul gitu ya. Itu dulu juga booming. Nah, sekarang sudah nggak terlalu, sekarang lebih arahnya ke GRC, lebih ke risk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya at the end kalau bicara konsep, framework, apapun itu, mau KPKU, mau Malcolm Baldrige dulu atau Indonesian Quality Awards atau bahkan ISO yang paling basic gitu, atau dulu ada TQM misalnya yang lebih jadul lagi gitu ya. Ada Service Excellence atau mungkin sekarang ada GRC, ya intinya kalau kita jalaninnya benar, ya kita lakukan dengan sepenuh hati, ya harusnya memberikan feedback yang baik untuk organisasi ya. Seperti tadi misalnya kalau kita bicara 37, ya kalau kita jalanin benar ya investigasi kita bisa lakukan dengan baik, pelaporan juga dijalankan. Contoh misalnya kita ya Mas Arief ya, kita di Robert ini kan jalanin 37.001 juga. Organisasi kita kecil banget gitu ya, orang kita nggak nyampe ya, mungkin round 50 lah ya. Beliau nih salah satu koordinator untuk kepatuhan anti penyuapannya gitu ya. Fungsi kepatuhan anti penyuapannya. Nah, as long as habitnya dibentuk, misalnya saya menerima batik nih, saya laporin ke beliau gitu. Saya terima. Saya terus kemudian ada lagi yang dapat apa. Nah, selama budayanya dijalankan dengan baik dan orang juga tidak disudutkan gitu ya, tidak diberikan stigma yang macam-macam, saya pikir sih harusnya
budayanya bisa terbentuk ya. Harusnya kembali lagi ke itikat dari organisasi dan bagaimana budaya itu dibentuk sih. Jadi ya makanya saya sebenarnya agak kurang sreg kalau bicara bahwa GRC itu harus bicara nanti ISO dan certification. Enggak sih, implementasinya yang jauh lebih penting. Bagaimana membentuk budayanya itu another PR. Kemudian bagaimana organisasi mau berubah itu juga menjadi sesuatu yang cukup kritikal, cukup penting yang harus dijalankan oleh organisasi gitu ya. Misalnya kayak kita bicara Garuda lah, gimana Garuda bisa berubah gitu ya, bagaimana apalah ya misalnya kita lihat Bank BRI lah bisa berubah gitu ya. Dulu kalau lihat Bank BRI itu misalnya isinya mantri-mantri, nah tapi sekarang kita jauh melihat profesionalismenya gitu ya. Atau misalnya Pegadaian juga cukup berubah gitu ya. Banyak lah industri yang berubah ya, termasuk kita di Robert juga kita berubah lah. Berpengaruh ya Pak ISO 37-nya gitu? Atau ISO 37 kembali lagi tools lah ya Mas Arief ya. ISO 37 tools gitu ya. Kembali lagi apakah kita mau menjalankan serius, di audit tidak di audit kita jalanin gitu ya. Kalau kita mau prepare, kalau mau di audit ya nggak ada gunanya sih, mau sertifikasi apapun ya GRC-nya nggak akan lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita mau menjalankan dengan serius, kita bikin mungkin bukan bikin project yang heboh gitu ya. Kita nggak bikin project yang long term yang besar sekali gitu ya. Kita bikin quick win lah ya, bikin project-project kecil tapi cukup berjalan dan kita juga menjalankannya dengan serius. Saya pikir sih harusnya itu akan jauh lebih impactful daripada kita bikin roadmap ya, bikin project sekian puluh miliar terus ternyata ya cuma jadi PPT aja gitu ya, jadi presentasi aja bagus. Ketika kita presentasi ke direksi, PowerPoint-nya keren sekali gitu, tapi kita nggak ngelihat impact implementasinya seperti apa gitu. Nah yang paling penting memang ya dari small part. Kemudian salah satu bagusnya ISO ini kan bicara GRC, bicara accountability adalah dengan adanya audit gitu ya. Coba bayangin Mbak Alicia atau Mas Arief tiap pulang diaudit sama istri atau diaudit sama pacar, diaudit sama suami, pasti kan jalaninnya bener gitu kan? Comply langsung. Pasti comply kan? Comply. Pasti akan govern gitu kan? Govern lah. Ya, either governnya satu, misalnya kalau Mas Arief semuanya diumpetin di kantor, tinggal di kantor, pulang bawa sesuai dengan yang seharusnya dibawa pulang gitu. Kalau kan? pacaran gimana tuh Mas? Nah, atau kalau pacaran ya mungkin sebelum ketemu semua WA di blok atau di encrypt gitu kan, ada kan ya Kebongkar nih jadi WA di encrypt atau di archive dulu ya, di archive dulu atau mungkin 3 bulan sekali ganti password gitu ya supaya nggak dibuka sama yang lain gitu pengalaman ya. sebelum nikah nih. Nah sebenarnya itu kan yang dilakukan juga di IT GRC gitu, bahwa kita harus ganti password secara berkala. Tujuannya apa ya, jangan sampai misalnya kayak istrinya Mas Arief misalnya mau bongkar, mau buka, dia nggak tahu dia bisa buka passwordnya apa, padahal datanya data privacy gitu kan. Mungkin Mas Arief juga secara pribadi kan punya privacy data ya, ada kan? Ya, ada dong. Ada dong. Senyumnya menghanyutkan Mas Arief. Apalagi Malaysia yang belum nikah, pasti punya privacy datanya banyak gitu ya. Nah, data-data privacy kan kita harus protect. Nah begitu juga lah sama konsepnya dengan misalnya kita jalanin IT GRC misalnya, paling simple lah, ganti password secara berkala sebulan sekali. Jangan save password gitu kan, jangan direkam, passwordnya jangan disimpan, sehingga kalau passwordnya di retrieve nggak gampang gitu ya, orang butuh effort untuk bisa masuk gitu ya. Ya hal-hal seperti itulah, maksudnya itu kan best practice yang nggak perlu sertifikasi ISO. Jadi pergantian password berkala tuh juga secara tidak langsung itu termasuk dalam IT GRC juga. Salah satunya, itu yang paling basic kan. Itu bicara yang sebenarnya bisa konsep. kita implementasikan sendiri juga ya. Jadi Mbak Alicia kalau ditanya sama pacarnya, ini IT GRC makanya ganti passwordnya gitu loh. Aduh, udah pusing duluan nih. Mungkin sebelum kita tutup dan akhiri nih, dari tadi kan kita udah bahas terkait GRC, IT GRC, pentingnya ISO juga ya secara tidak langsung untuk perusahaan BUMN maupun bukan perusahaan BUMN ya. Jadi kan intinya semua perusahaan nih, bukan BUMN aja, bisa mengimplementasikan ISO gitu. Demi untuk mengurangi resiko juga, untuk ada planning untuk resiko ke depannya juga gitu ya. Ini mungkin ada kesan-pesan gak nih dari Mas Eri atau Mas Arief nih untuk teman-teman nih mungkin yang belum aware terkait ISO, atau mungkin perusahaan yang mau ambil ISO tapi masih bingung, atau mungkin bisa diarahkan ke ISO apa aja sih, ISO apa dulu nih sebelum kita akhiri podcast Sarjana S2 kita kali ini. Ini konsepnya dari GRC lah ya, sudut pandangnya ya, karena kita bicara GRC kan dari awal ya.
Kalau dari sisi JRC sih nomor satu tadi seperti yang saya sampaikan, bikin roadmap mesti jelas. Roadmapnya harus jelas, tujuannya ingin memperkuat dari sisi apa ya, dan siapa saja yang accountability-nya ya. Misalnya dari sisi GRC, dari sisi digitalisasi, misalnya digitalnya mau di GRC-kan gitu ya, atau GRC semuanya, jadi setiap bagian atau setiap fungsi harus punya quick win, punya project-project kecil yang mereka bisa tunjukkan sehingga nanti bisa ditarik benang merahnya sebagai GRC konsep di satu organisasi. Itu yang pertama. GRC itu bukan sesuatu yang kompleks, itu cuman repackaging gitu ya, cuman menamakan kembali konsep-konsep yang ada, dicari benang merahnya, dihubungkan supaya governance-nya jalan, risk-nya jalan, compliance kepatuhannya juga jalan gitu ya. Contoh paling simpel lah sekarang COVID gitu ya, misalnya GRC yang paling simpel kan misalnya apakah social distancing dijalankan gitu kan, itu kan bicara GRC juga, bicara risiko juga gitu ya. Misalnya kebetulan Mbak Alicia dan Mas Arief tadi kan sudah PCR gitu ya. Nah, saya ini belum nih, saya punya beban moral nih kalau buka masker nih. Makanya saya coba tetap pakai masker nih sebagai bagian dari compliance saya terhadap regulasi yang ada di pemerintah gitu ya. Supaya juga menjaga Mbak Alicia, Mas Arief, dan menjaga keluarga saya juga gitu ya. Misalnya bagaimana misalnya perusahaan misalnya paling simpel lah ya, perusahaan jalanin SMK 3 lah di pemerintah gitu ya. Pemerintah kan mensyaratkan SMK 3. Gimana misalnya dengan kondisi sekarang COVID, GRC-nya lebih difokusin kepada SMK 3, bagaimana kesehatan, keselamatan kerja karyawan nomor 1. Oh, itu ada ISO-nya juga? Mungkin nggak ISO aja sih, cuma ada regulasi dari pemerintah juga gitu kan. Kan percuma Mbak Alicia hebat, sukses, tapi ternyata tiba-tiba kena COVID dan meninggal misalnya. Amit-amit, aduh ini omongan doa nih. Kan nggak ada gunanya gitu. Artinya kan yang kita harus kontrol sekarang adalah yes, organisasi mesti running well, ya. Benar, betul. Bisnis mesti double, mesti 2 kali lipat, tapi kesehatan, keselamatan kerja dari employee juga harus dijalankan. Makanya tetap risk diutamakan. and compliance-nya mesti jalan nih. Mungkin nggak govern gitu ya, bukan dari sisi governance-nya, tapi dari sisi risk and compliance-nya mesti dijalanin. Harus vaksin, ya itu kan bicara compliance. Bicara hal-hal simple sebenarnya. Hal seperti itu aja bisa ditarik gitu ya, nggak usah bicara yang bombastis, misalnya bikin IT arsitektur, bikin IT framework, atau bikin roadmap compliance. Sebenarnya sih nggak usah bicara yang terlalu besar, bombastis. Ya kembali lagi itu bahasa konsultan sih, kami kebetulan konsultan. Iya itu nih, bahasa konsultan supaya bisa dapat project miliaran tuh menurut saya sih. Tapi pada akhirnya ya kalau mau bicara deep down in my heart gitu ya, bicara tulus yang benar ya hal-hal kecil pun sebenarnya itu sudah bagian dari GRC, tinggal ya dicari benang merahnya, atau mungkin yang paling penting adalah bagaimana roadmapnya dibuat, terus kemudian dituangkan gitu ya, bahwa orang GA ini bisa berperan dengan menerapkan SMK 3 misalnya. Orang IT juga bisa berperan, orang compliance bisa berperan, orang sales juga bisa berperan. Dengan apa? Dengan tidak memberikan sogok gitu kan, nggak nyogok kan. Jangan sampai orang salesnya yang bilang, ini kliennya minta kickback pak, boleh nggak kickbacknya dikasih gitu ya. Nah tentu ya orang sales juga harus punya peranan, bukan menerima ya, tapi juga jangan memberi gitu kan, bahwa kita punya policy ya, kita coba beauty contest dengan baik, dengan fair gitu ya. Ya mungkin itu sih, mungkin silakan Mas Arief ada tambahan nih Mas. Kalau saya ada 2 ya, cuma 2 sih. Yang pertama komitmen, yang kedua budaya ya. Karena kalau ngomongin GRC kan orang nih ya yang menjalankan. Walaupun sistemnya kita bentuk, tapi baik lagi ke orang. Jadi komitmen ini jadi hal yang sangat penting yang pertama. Baik itu komitmen dari manajemen yang menjalankan ataupun kita yang melaksanakan ya, pegawai yang melaksanakan. Dua-dua ini harus punya komitmen yang sama, punya visi yang sama, punya tujuan yang sama untuk membuat sebuah tata kelola yang lebih baik. Itu yang pertama, makanya komitmen jadi hal yang pertama. Yang kedua budaya. Karena ngomongin GCG ini, ngomongin GRC ini kan ngomongin sebuah kegiatan yang akan jadi rutinitas kita gitu. Jadi kalau bisa ya tentunya ini menjadi budaya kita. Jadi budaya yang memang sudah budaya untuk selalu comply, budaya untuk mengendalikan resiko, budaya untuk selalu govern. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin 2 hal yang perlu jadi fokus ya ketika kita mau menerapkan GRC ini, tentunya komitmen dan juga budaya. Itu sih mungkin itu poin pentingnya ya, poinnya dari saya sih, agar gitu ya, berjalan dengan mudah dan lancar. Baik, mungkin teman-teman sarjana S2 nih udah nggak terasa kita udah di ujung acara. Dari tadi kita udah ngobrolnya udah mendidih nih kayaknya nih, udah pusing semua, pembahasannya cukup
cukup taraf ini ya, cukup bikin runyam ya. Mungkin nanti kalau teman-teman nih ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyain langsung di kolom komentarnya aja langsung, atau mungkin nanti bisa langsung disuggest aja di Instagram kita di Robert and Associate. Mungkin ada saran-saran nih, Kak Alicia nanti mau bikin podcast terkait GCG dong, atau tentang fokusnya risk management aja, boleh langsung ke sana. Oke, mungkin kita akhiri aja. Terima kasih Mas Arif, Mas Eri untuk waktunya. Sampai bertemu lagi di Sarjana S2.